see what I see? Hai semuanya, nama saya Aditya Arif Fikri. Kali ini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman yang sudah saya alami. Kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita ini, tetapi kejadian ini benar terjadi dan tidak pernah saya buat-buat. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, pada saat Lebaran, lebih tepatnya di hari kedua Lebaran dan di kampung halaman saya yang berada di daerah Jawa Tengah, yaitu di Solo. Kejadian ini berawal dari tradisi keluarga saya. Ketika Lebaran selalu pulang ke kampung halaman yang ada di Solo. Dengan model rumah Jawa yang di desa sering muncul di benak yang seram dan lainnya. Karena rumah kakek saya lumayan besar dan dekat dengan kebun yang banyak pohon-pohon besar dan pohon pisang, yang biasa identik dengan unsur-unsur mistik. Rumah kakek saya sangat panjang sehingga menyambung tembus dari gang depan hingga gang belakang. Tetapi penghuninya hanya ada dua, yaitu kakek dan om saya yang masih belum menikah. Dikarenakan penghuninya hanya ada dua, dan akhirnya kakek dan om saya memutuskan untuk tinggal di rumah yang ada di bagian belakang. Karena lebih ramai dengan penduduk ketimbang dengan rumah yang bagian depan. Rumah bagian depan hanya akan ramai atau digunakan pada saat semua keluarga kumpul di rumah. Selain itu tetap terbiar sepi dan jarang ada kegiatan. Pada saat itu saya sekeluarga tinggal di rumah yang bagian depan dan semua saudara ada di situ semua. Hari pertama tiba, saya sudah diingatkan dengan om saya yang tinggal di Surabaya dan ikut pulang kampung juga ketika Lebaran, tetapi datangnya bisa 3-1 minggu sebelum hari raya. Di situ saya diingatkan buat jangan aneh-aneh di rumah depan. Jangan ngomong yang gak seharusnya diomongin. Dan jangan begadang kalau tidak penting di atas jam 10 malam. Kalau bisa harus sudah tidur. Di situ pun saya cuma mengiyakan. Karena selama ini memang tidak ada hal yang janggal selama pulang kampung ke Solo. Tetapi kenapa baru hari pertama saya tiba sudah diingatkan seperti itu? Ada apa ini sebenarnya? Saya pun curiga, tapi hanya ada di pikiran saya. Alah, ini cuma buat nakut-nakutin aja. Dikarenakan pada dasarnya saya suka begadang dan susah banget tidur di bawah jam 10 malam. Dan sedikit kurang percaya kalau belum mengalami sendiri kejadian yang dimaksud itu. Sore hari setelah diingatkan om saya, semua keluarga bercanda-canda dan bercerita, dan saya pun iseng menakuti keluarga yang di situ. Memang ada salah satu yang penakut banget lah. Ketika saya menakut-nakuti, saya menakuti dengan suara kuntilanak. Di situ saya dimarahin dengan om saya dan keluarga yang lain. Gak usah aneh-aneh. Koyok ngono kok malah digawe tulinan. Nek diparani temenan baru tahu rasa kon. Saya pun digitukan dengan om saya. Tepat malam hari sehabisnya waktu isya, suasana pedesaan memang sepi sekali pada waktu itu. Dan jarang sekali ada kegiatan lagi. Dan semuanya pun memutuskan untuk tidur semua ketika masuk jam 9. Karena saya masih ingat banget semua kejadian itu. Dan
karena saya nggak bisa tidur, saya memutuskan untuk tidak tidur dan memilih untuk nonton TV di ruang tengah. Hingga nggak kerasa itu jam 12 malam saya masih nonton film. Dan di situ pun kejanggalan mulai terjadi di malam itu. Kejadian awal yang aneh terjadi di tengah malam dan benar-benar tidak masuk akal sekali. Terdengar suara jejak kaki di atas genteng rumah. Padahal ya, ini di rumah desa itu nggak ada plafonnya. Makanya dari suara di atas genteng tuh pasti terdengar sangat jelas banget. Hingga nggak lama, akhirnya aku pun mendengarkan suara tangisan wanita. Dan suara itu samar-samar dan kecil sekali suaranya itu. Dan suara itu terdengar persis di depan pintu depan rumah. Karena rumah kakek saya tidak ada pagarnya, jadi langsung dari pintu tengah cuma ada sekat antara ruang tamu dan ruang tengah yang biasa digunakan untuk nonton TV. Saya pun menghiraukan hingga akhirnya suara itu terdengar semakin lama semakin keras. Dan semakin jelas lah suaranya itu. Dan suara itu semakin mendekat suaranya karena dari awal yang cuma samar-samar, semakin lama semakin mendekat suaranya itu. Dan bisa dikatakan suara itu berada persis di depan pintu depan yang ada di rumah kakek saya. Saya di situ masih belum percaya dan akhirnya saya memutuskan untuk mengecek semua kamar keluarga. Ya barangkali ada yang iseng lah malam-malam suara-suara nangis atau ada yang ngigo. Saya mencoba ngecek di semua kamar keluarga saya. Dan setelah saya cek semua, itu semuanya masih tertidur pulas dan tidak ada yang bangun sama sekali. Di situ saya ngerasa kayak ini ada apa sebenarnya. Di situ pun aku ngerasakan kayak ada yang aneh banget. Ini siapa malam-malam nangis? Masa iya jam 12 nangis di depan rumah orang? Di situ yang sering saya terpikirkan sampai sekarang itu, apa iya sih ada orang nangis tengah malam? Akhirnya waktu itu saya mengecilkan suara film yang saya lihat. Dan ternyata suara itu benar-benar masih ada dan terdengar sangat jelas banget. Dan suara tangisan itu terdengar jelas banget seperti orang yang nangis terseduh-seduh gitu. Kalau ada orang yang kayak dapat masalah banget gitu, makanya nangisnya seperti itu. Seketika saya pun memberanikan diri dan mencoba meneriaki wanita itu. "Woi, siapa itu? Jangan ganggu tengah malam." Saya gitukan. Dan suara itu pun hilang. Dan tidak lama suara tersebut muncul lagi. Hingga suara itu terdengar jelas banget di ruangan samping rumah. Dan itu benar-benar jelas banget. Semakin keras semakin mendekat suara itu. Dikarenakan malam itu sudah sangat malam banget, akhirnya saya pun tidak menghiraukan dan memutuskan untuk tidur. Karena saya juga mikirnya itu apa sih kok ada kayak gini tengah malam. Daripada semua merinding, mending saya memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya pun saya baru sadar, mungkin ini yang diingatkan sama om saya si yang tadi itu. Mungkin ini yang diingatkan, buat jangan aneh-aneh di sini. Seketika saya pun cerita ke keluarga yang lain, saya dimarahi. Dibilang kayak gini, "Arek kok kandani gak percaya, kapok kan diparani." Dan di situ pun saya mulai percaya. Dan ketika di rumah belakang, di situ pun om saya juga mulai bercerita ke saya kalau sebenarnya sebelum saya datang, ternyata om saya ini sudah mendapati kejadian aneh seperti itu yang seperti saya alami. Bahkan gak cuma tangisan seorang wanita, tetapi suara tertawa tengah malam gitu. Coba bayangin di tengah malam rumah dekat kebun, tapi ada orang yang menangis sama tertawa. Kan aneh banget gitu. Kalau bukan makhluk yang benar-benar gak kasat mata kan gimana lagi gitu loh, bisa jalan di atap rumah.
Dan itu adalah cerita hari pertama saya selama berada di Solo. Mungkin kejadian selanjutnya akan dilanjutkan di next episode. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.